Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Maida An-Nabila dari kelas Tadris IPS 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penduduk dan sumber daya alam di Maluku dan Papua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persebaran penduduk di wilayah Maluku. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, jumlah penduduk di Provinsi Maluku sebanyak 1.831.880 jiwa. Sebagai ibu kota provinsinya, Kota Ambon memiliki jumlah penduduk paling banyak, yaitu sebanyak 495.474 jiwa. Sementara, Kabupaten Buru Selatan menjadi wilayah dengan penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 64.178 jiwa. Persebaran penduduk di Provinsi Maluku tidak tersebar secara merata. Kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di ibu kota provinsinya, yaitu di Kota Ambon dengan kepadatan sebesar 1.378,42 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kepadatan sebesar 8,49 jiwa per kilometer persegi. Adapun laju pertumbuhan penduduk di masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Maluku beragam. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kota Ambon, yaitu sebesar 3,75% per tahun, lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk di tingkat provinsi yang sebesar 1,85% per tahun. Sedangkan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki laju pertumbuhan penduduk paling lambat, yaitu sebesar 0,48% per tahun. Selanjutnya yaitu persebaran penduduk di Provinsi Papua. Berdasarkan data tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Papua sebanyak 3.322.526 orang. Ibu kota Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura memiliki jumlah penduduk terbanyak, sementara Kabupaten Supiori merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 20.018 orang. Laju pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah di Provinsi Papua berbeda-beda. Laju pertumbuhan penduduk paling besar terjadi di Kabupaten Mapi, yaitu sebesar 5,21%, jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan di tingkat provinsi, yaitu sebesar 0,83%. Kepadatan penduduk di Provinsi Papua terjadi di ibu kota provinsi, yaitu di Kota Jayapura, sebesar 313,32 jiwa per kilometer persegi. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Maluku. Yang pertama, dilihat dari luas wilayahnya yang mencapai 712.480 km persegi, di mana luas daratannya hanya 7,4%-nya atau sekitar 54.184 km persegi, serta memiliki 1.412 pulau. Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Yang kedua, di sektor pariwisata, Maluku menawarkan panorama bahari yang mempesona. Maluku memiliki lautan yang indah sehingga cocok untuk mengembangkan resort-resort berkelas untuk wisata. Yang ketiga, untuk potensi perkebunan, Maluku sudah terkenal sejak beratus-ratus tahun yang lalu, mulai dari komoditas pala, cengkeh, dan juga kelapa yang sudah diperdagangkan ke seluruh dunia sejak masa Portugis menguasai Maluku. Yang keempat, untuk sektor pertambangan, Maluku sangat potensial dalam bidang pertambangan mineral. Beberapa jenis bahan galian bernilai tinggi di pulau wilayah Maluku adalah logam dasar, mika, pasir kuarsa, dan nikel. Yang kelima, Maluku yang juga dilalui patahan geologi bumi memiliki cadangan minyak bumi dan panas bumi. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Papua. Yang pertama, Papua memiliki potensi minyak dan gas bumi yang terdapat di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yang kini dikelola oleh British Petroleum. Selain itu, potensi minyak dan gas bumi juga terdapat di wilayah Merauke. Yang kedua, sebagian besar wilayah Papua memiliki potensi emas dan tembaga. Potensi emas dan tembaga tersebut sebagian telah dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia di wilayah Grasberg, Tembagapura, Mimika. Yang ketiga, wilayah Papua memiliki potensi batu bara yang terdapat di Memberamo, Teluk Bintuni, Selatan Mimika, hingga Merauke. Yang keempat, selain memiliki potensi di bidang pertambangan, Papua juga memiliki kekayaan hutan berupa kayu merbau alias kayu besi dengan kualitas terbaik. Yang kelima, Papua juga memiliki potensi hutan sagu yang mencapai 2,2 juta hektar. Selanjutnya, yaitu materi tentang gangguan terhadap sumber daya alam dan upaya penanggulangannya.
Yang pertama, tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan potensi perikanan di Maluku dan Papua yaitu sulitnya mendapatkan modal usaha dari perbankan bagi usaha perikanan kecil. Kedua, belum terpadunya kegiatan usaha penangkapan ikan, tambak ikan, budidaya rumput laut, dan industri pengolahan. Yang ketiga, masih kurangnya infrastruktur. Dan yang terakhir, teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan belum memadai. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah pemanfaatan potensi perikanan di Maluku dan Papua antara lain dengan memberikan kredit mikro kepada para nelayan, mengembangkan industri produk olahan ikan, meningkatkan kualitas produk perikanan di pasar lokal dan ekspor, mempertahankan keberlanjutan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur. Gangguan terhadap sumber daya alam yang kedua yaitu pertambangan nikel yang menimbulkan beberapa masalah lingkungan, seperti polusi udara, penurunan kualitas tanah, sengketa tanah, dan gangguan ekosistem. Strategi utama pengembangan industri nikel adalah meningkatkan kegiatan investasi pertambangan nikel yang memenuhi aspek lingkungan dan sosial. Yang ketiga yaitu limbah atau tailing yang berasal dari Freeport menyebabkan pencemaran air serta kerusakan hutan dan kebun sagu. Upaya penanggulangannya yaitu pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan itu bisa mengelola limbah dengan lebih baik, serta diperlukan pembangunan tanggul baru di bendungan penampungan agar tailing tidak merembes sampai jauh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.